Apakah klaim nasab Habib benar-benar dapat diverifikasi secara ilmiah? Pertanyaan ini bukan sekedar wacana intelektual, tetapi sudah menjelma menjadi kontroversi nasional. Nama KH Imaduddin Usman Al-Bantani, ulama asal Tangerang, mencuat ke permukaan justru karena keberaniannya mengajukan pertanyaan tersebut. Di tengah tradisi panjang penghormatan kepada para Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad, Imaduddin hadir dengan sikap kritis yang mengguncang kemapanan. Ia tidak sekedar mempertanyakan, tetapi menantang dasar klaim genealogi yang selama berabad-abad dijadikan legitimasi sosial dan spiritual. Tak heran, kehadirannya di panggung publik sering menimbulkan reaksi keras, mulai dari penolakan ceramah di Banyuwangi hingga Gresik, bahkan debat terbuka di ruang digital yang melibatkan berbagai kalangan. KH Imaduddin lahir pada 15 Agustus 1976 di Kampung Cempaka, Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari tanah Banten yang dikenal sebagai basis ulama pejuang, ia tumbuh dengan pendidikan agama yang kuat. Ia mendirikan pesantren Nahdlatul Ulum dan aktif di berbagai lembaga keagamaan. Dari MWCNU Kresek, Wakil Khatib PWNU Banten, Ketua RMI PWNU Banten, hingga anggota Lembaga Batsul Masail PBNU, serta Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Keilmuan yang ia kuasai tidak main-main. Fikih, usul fikih, tafsir, hadis, balagoh, hingga disiplin ilmu alat seperti nahwu dan sorof. Tidak mengherankan jika banyak yang menyebutnya sebagai ulama ilmiah yang lebih mengedepankan teks dan metodologi daripada sekedar simbol. Kontroversi terbesar KH Imaduddin berpusat pada kritiknya terhadap klaim nasab Ba'alawi. Dalam karyanya seperti Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad dan Catatan Kronik Perjalanan Ilmiah 2022 hingga 2024, ia menegaskan bahwa klaim keturunan harus dibuktikan dengan metodologi sejarah dan genealogi yang sahih. Baginya, silsilah yang hanya ditopang oleh tradisi lisan tanpa dokumentasi yang dapat diverifikasi tidak bisa dijadikan dasar klaim suci. Pandangannya ini mengingatkan pada pernyataan KH Hashim Asy'ari, pendiri NU, yang lebih menekankan sanad keilmuan sebagai sumber legitimasi ulama ketimbang garis keturunan biologis. Jika ditarik ke ranah akademik, gagasan Imaduddin sejalan dengan pandangan Prof. Azumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Azumardi menekankan pentingnya otoritas ilmu melalui jaringan keilmuan, sanad, ketimbang sekedar keturunan. Begitu pula Gus Dur yang pernah menyebut Islam Nusantara sebagai Islam kosmopolitan. Otoritas ditentukan oleh karya, bukan darah. Namun, pandangan Imaduddin tidak berjalan di ruang kosong. Ia berhadapan dengan arus besar penghormatan kepada habaib yang masih kuat di masyarakat. Sebagai pembanding, Habib Lutfi bin Yahya, ulama karismatik dari Pekalongan, selalu menekankan pentingnya menjaga kehormatan habaib karena diyakini membawa barokah keturunan Rasulullah. Perbedaan inilah yang menciptakan ketegangan wacana, satu pihak menuntut verifikasi ilmiah, pihak lain menekankan legitimasi tradisi dan penghormatan spiritual. Di ranah akademik, Prof. Oman Fathur Rahman UIN Jakarta menekankan pentingnya filologi dan studi manuskrip dalam menelusuri genealogi Islam Nusantara. Dari perspektif ini, kritik Imaduddin bisa dipandang sebagai dorongan agar penelitian nasab dilakukan lebih serius dengan pendekatan ilmiah, bukan sekedar klaim turun-temurun. Pro dan kontra pun muncul. Sebagian kalangan menilai gagasan Imaduddin mencerahkan karena membuka ruang rasionalitas dan mengikis feodalisme berbasis darah. Sebagian lain menuduhnya memecah belah umat, bahkan menolak kehadirannya secara fisik di berbagai acara. Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan nasab bukan hanya soal sejarah, melainkan identitas, emosi kolektif, dan simbol keagamaan. Isu ini semakin relevan di tahun 2025. Media sosial dipenuhi perdebatan sengit antara pendukung klaim habaib dan kelompok yang mendukung kritik Imaduddin. Generasi muda muslim, terutama yang akrab dengan literasi digital, cenderung lebih kritis. Mereka mempertanyakan otoritas berbasis darah dan lebih menghargai kapasitas intelektual maupun kontribusi sosial. Dengan kata lain, kontroversi ini adalah cermin dari transformasi sosial umat Islam Indonesia dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih rasional. Kini, kita dihadapkan pada pilihan penting. Apakah akan terus mempertahankan kultus keturunan tanpa verifikasi, ataukah berani menempatkan ilmu dan kontribusi sebagai ukuran utama kehormatan? KH Imaduddin Al-Bantani, dengan segala kontroversinya, telah membuka jalan diskursus ini. Setuju atau tidak dengan pandangannya, satu hal pasti, ia memaksa kita berpikir ulang tentang dasar otoritas keagamaan. Masyarakat Muslim Indonesia perlu mengambil pelajaran.
Sikap rasional bukan berarti kehilangan adab, dan menghormati habaib tidak berarti menerima semua klaim tanpa kritis. Justru dengan verifikasi yang benar, penghormatan itu akan lebih kokoh karena berdiri di atas fondasi ilmu. Kontroversi KH Imaduddin bukan sekedar konflik personal, melainkan refleksi dari pertarungan wacana besar dalam Islam Nusantara, antara teks dan tradisi, antara ilmu dan identitas, antara rasionalitas dan romantisme. Sejarah tidak akan berhenti pada debat ini, tetapi akan mencatat siapa yang benar-benar memberi manfaat. Sebagai penutup reflektif, sejarah akan menilai bukan siapa keturunan siapa, tetapi siapa yang memberi manfaat nyata bagi umat.